jurusan Tadris Kimia semester 1 Yayan Batu Sangkar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi penggolongan berkala unsur-unsur. Tujuan pertama, mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Yang kedua, mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Yang ketiga, mengenal reaksi-reaksi air klor dan halida. Yang keempat, menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali atau alkali tanah dan satu unsur halida. Sejak awal abad 19, perbedaan yang jelas antara unsur dan senyawa belum diketahui. Pada saat itu, penyelidikan tentang komposisi senyawa berlangsung dengan pesat. Para ahli kimia mengembangkan pengetahuan di bidang sifat-sifat fisika dan sifat kimia dari suatu unsur dan senyawa. Nah, akibat cepatnya didapatkan data, didapatkan metode sistematis untuk mengelompokkan suatu unsur. Pada tahun 1869, Dmitri Mendeleev, seorang ahli kimia Rusia, mengemukakan suatu ide untuk meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui dan menyediakan tempat kosong untuk unsur tersebut dalam sistem berkala. Nah, untuk penyusunan tabel dan urutan unsur-unsur, golongan, dan kalanya didasarkan pada pengamatan sifat fisika dan sifat kimianya. Mendeleev tidak hanya meramalkan adanya 6 unsur yang belum diketahui tersebut, tetapi juga dapat meramalkan sifat-sifat fisikanya. Pada tahun 1913, Henry Moseley, seorang ahli fisika Inggris yang berumur 25 tahun, bekerja di laboratorium Ernest Rutherford pada University of Manchester, menyelidiki spektrum pancaran sinyal X dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur diurutkan berdasarkan nomor atom dan bukan pertambahan massa atom. Dengan beberapa pengecualian, kenaikan nomor atom cocok dengan pertambahan massa atom, tetapi konsep kenaikan nomor atom tetap lebih jelas menunjukkan sifat-sifat berkala. Nah, munculnya sifat kimia dan sifat fisika secara berkala ini dinamakan dengan hukum perioda. Unsur-unsur dalam daftar susunan berkala disusun dalam deretan kolom dan baris. Unsur-unsur dalam kolom vertikal disebut golongan dan mempunyai sifat-sifat kimia yang sama, sedangkan baris mendatar disebut perioda, kala, atau deret. Ada satu kecenderungan sifat-sifat fisika dalam unsur-unsur satu golongan. Misalnya density ini biasanya naik dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, satu golongan ini juga memberikan reaksi kimia yang sama. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mengamati uji nyala dan reaksi-reaksi larutan dari berbagai unsur alkali dan alkali tanah. Uji nyala adalah tes diagnosa yang dilakukan dengan menempatkan sejumlah kecil larutan pada gulungan kawat dan memasukkan kawat ke dalam nyala untuk mengamati warna yang terjadi. Misalnya, natrium memberikan warna nyala warna kuning dan tembaga memberikan warna nyala hijau dan warna nyala perak tidak terlihat. Selanjutnya yaitu peralatan. Peralatannya yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas kimia, kawat nikrom atau platina, lampu spiritus, pipet tetes, dan korek api. Untuk bahan kimia yang digunakan ada 6 larutan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama larutan BaCl2 sebanyak 0,5 m, larutan CaCl2 0,5 m, larutan KCl 0,5 m, larutan NaCl 0,5 m, larutan NaBr 0,5 m, dan terakhir larutan HCl 1 m dan 6 m. Untuk melakukan prosedur, harap diperhatikan
terjadi labor, karena pada praktikum kali ini kita akan menggunakan larutan yang berbahaya. Jadi diharapkan untuk berhati-hati. Lanjut, untuk uji nyala, pertama masukkan 20 ml larutan HCl 6M ke dalam gelas kimia. Yang kedua, susun 6 buah tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Lalu masukkan 2 ml larutan BaCl2 0,5M, CaCl2 0,5M, KCl 0,5M, NaCl 0,5M, HCl 1M, dan NaBr 0,5M. Masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ambil kawat uji nyala, bengkokkan ujungnya membentuk bulatan kecil. Lalu bersihkan kawat dan jangan menyentuh kawat yang sudah dibersihkan untuk mencegah terjadinya terkontaminasi. Selanjutnya yaitu 4. Celupkan kawat ke dalam larutan BaCl 0,5M dalam tabung reaksi. Masukkan ke dalam nyala, catat warna yang ditimbulkan, lalu bersihkan kawat dan lakukan uji nyala terhadap larutan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.